Terima kasih sudah singgah di channel Andri ADJ. Sebelum mendengarkan kisah-kisah sejarah atau cerita para leluhur kita, silahkan subscribe dulu, jangan lupa like dan komen, agar channel ini bisa terus menayangkan video sejarah atau cerita leluhur yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Niskala Wastu Kancana. Niskala Wastu Kancana atau Anggalarang atau Wangi Sutah lahir di Galuh, Kawali pada tahun 1348 dan wafat pada tanggal 1475, di Kawali, Ciamis. Niskala Wastu Kancana adalah raja dari Kerajaan Sunda Galuh Bersatu dan memerintah antara tahun 1371 hingga 1475. Sebelumnya didahului oleh pamannya, Prabu Guru Mangkubumi Bunisora Suradipati atau Prabu Guru di Jampang tahun 1357 sampai tahun 1371, yang memerintah setelah kakaknya, Prabu Maharaja Linggabuana, gugur si. Palagan Bubat. Niskala Wastu Kancana, Mahaprabu Resi Kerajaan Sunda Galuh berkuasa tahun 1371 sampai tahun 1475 pendahulu Prabu Bunisora Suradipati penerus Prabu Susuk Tunggal. Prabu Dewa Niskala. Kerajaan dibagi dua, Galuh dan Pakuan. Ayah Maharaja Linggabuana Wisesaibu Dewi Lara Linsing. Biografi. Ayahnya bernama Prabu Maharaja Linggabuana, yang gugur di Bubat saat ia berusia 9 tahun. Putra Prabu Ragamulia Luhur Prabawa putra Prabu Ajiguna Linggawisesa. Ibunya Dewi Lara Linsing, putri Prabu Arya Kulon Raja Sunda, di Pakuan Bogor sebagai Raja Bawahan, dengan Dewi Kiranasari putri Prabu Ajiguna Linggawisesa tahun 1333 sampai tahun 1340 m. Kakaknya, Putri Diah Pitaloka Citra Resmi yang lahir pada tahun 1339 m dan ikut gugur bersama ayahnya, Prabu Maharaja, di Bubat pada hari Selasa Wage tanggal 4 September tahun 1357 m. 2. Setelah mulai remaja Wastu Kancana kemudian melanglang buana ke Lampung, yang waktu itu masih dalam pengaruh Kerajaan Sunda. Dan dari Lampung ini, ia kemudian menikah dengan putri Raja Lampung, yang bernama Lara Sarkati. Dan kemudian menjadi prameswari pertamanya ketika ia diangkat menjadi raja pada tahun 1371 m, pada usia 23 tahun. Dari perkawinannya ini ia kemudian mempunyai anak yang bernama Sang Haliwungan, yang dikemudikan hari menjadi Raja Sunda di Pakuan, dengan bergelar Prabu Susuk Tunggal. Sedang dari pernikahan dengan Dewi Mayangsari, putri pamannya, Prabu Rahyang Bunisora, Niskala Wastu Kancana mempunyai 4 orang putra. Yang sulung, bernama Ningrat Kancana yang naik tahta Kawali, Galuh, dan bergelar Prabu Dewa Niskala, yang berkuasa di timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipamali. Yang kedua Surawijaya, yang ketiga Gedeng Sindangkasih, dan yang keempat, Gedeng Tapa. Pemerintahannya, Mahaprabu Niskala Wastu Kancana banyak dibimbing tentang masalah kenegaraan dan keagamaan oleh pamannya, Sang Bunisora, sehingga ia tumbuh menjadi orang bijaksana dan banyak disukai masyarakat. Kepada Sang Bunisora, pamannya yang terkenal ketaatannya terhadap agama, sehingga Bunisora dikenal pula sebagai Raja Resi. Penulis Carita Parahyangan memberi gelar Satmata, yakni gelar keagamaan tingkat kelima dari 7 tingkat keagamaan yang dianut penguasa Sunda waktu itu. Menurut naskah Kropak 630, tingkat batin manusia dalam keagamaan Sunda adalah acara, Adigama, Gurugama, Tuhagama, Satmata, Suraloka, dan Nirawerah. Satmata adalah tingkatan kelima, merupakan tahap tertinggi, bagi seseorang yang masih ingin mencampuri urusan duniawi. Setelah mencapai tingkat keenam, Suraloka, orang sudah sinis terhadap kehidupan umum. Pada tingkatan ketujuh, Nirawerah, padamlah segala hasrat dan nafsu, seluruh hidupnya pasrah kepada Hyang Batara Tunggal Tuhan Yang Esa. Prabu Niskala Wastu Kancana menggantikan posisi Prabu Bunisora pada usia 23 tahun, 1371 m, dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastu Kancana atau Prabu Resi Buana Tunggadewata. Dalam naskah yang paling muda ia disebut Prabu Linggawastu putra Prabu Linggahyang. Tulisan dalam Carita Parahyangan tersebut, sebagai berikut. Aya Dei putra Prebu, kasohor ngarana, nyaeta Prebu Niskala Wastu Kancana, nutilem di Nusalarang Gunung Wanakusuma. Lawasna jadi ratu 104 tahun, lantaran hade ngajalankeun agama, nagara gemah ripah.
Sanajan umurna ngora keneh, tingkah lakuna seperti nu geus rea luangna, lantaran Ratu eleh kusat mata, nurut ka nu ngasuh, Hyang Bunisora, nu hilang di gegeromas. Batara Guru di Jampang, sakitu nu diturut ku nu ngereh lemah kai. Batara Guru di Jampang teh, nyaeta nyieun makuta Sang Hyang Pake, waktu nu boga hak diangkat jadi ratu. Benang kuru cileh kentel pejit ngabakti ka dewata. Nu ditulatna oge makuta anggoan Sahyang Indra, sakitu, sugan aya nu de nurutan. Enya eta lampah nu hilangkan nu salarang, daek eleh kusat mata. Mana dina zaman eta mah daek eleh ku nu ngasuh, mana sesepuh kampung ngenah dahar, Sang Resi tengkrem dina ngajalankeun palaturan karesianana ngamalkeun Purbatisti Purbajati. Dukun-dukun kalawan tengkrem ngayakeun perjanjian-perjanjian makek aturan anu patali jeung kahirupan, ngabagi-bagi leweng jeung sakurilingna, kunu letik boh kunu ngedemoal aya karewelanana, para bajo ngarasa aman lalayaran nurutkeun palaturan ratu. Kai, cahaya, angin, langit, tanah ngarasa senang aya dina genggaman pangayom jagat, mukuhan angger-angger raja, ngadeg di Sang Hyang Linggawesi, puasa, muja taya wates wangena, Sang Wiku kalawan ajen ngajalankeun angger-angger dewa, ngamalkeun Sang Hyang Watangageng, kulantaran kayakinan ngecakeun kalungguhanana teh. Akhir kekuasaan dan suksesi. Sang Mahaprabu Niskala Wastukancana, memerintah di Kerajaan Sunda, selama 103 tahun 6 bulan lebih 15 hari, 1371-1475 Masehi. La wafat dalam usia kurang lebih 126 tahun, La masih sempat mendengar, Majapahit dilanda Perang Paregrek, akibat perebutan tahta di antara keturunan Prabu Hayam Wuruk, yang terjadi pada tahun-tahun 1453 sampai tahun 1456 Masehi. Akibatnya, selama 3 tahun, Majapahit tidak mempunyai raja. Di saat Majapahit sedang dilanda kerusuhan, ia sedang menikmati ketenangan dan kedamaian pemerintahannya, sambil tak henti-hentinya bertirakat dan beribadah bratasya puja tanpa lum. Setelah wafat, Sang Mahaprabu Niskala Wastukancana, dipusarakan di Nusalarang, sehingga ia kemudian dikenal dengan Sang Mokteng Nusalarang. Dan membagi wilayah Sunda kepada 2 orang anaknya, yang satu berkuasa di Sunda sebelah barat Pakuan, Bogor dan Sunda sebelah timur Galuh Kawali, Ciamis. Pertama, Ningrat Kancana merupakan putra sulung hasil perkawinan Prabu Niskala Wastukancana dengan Putri Dewi Mayangsari Putri Prabu Bunisora. Ia kemudian diangkat menjadi sebagai Raja Anom di Galuh mendampingi ayahnya, Mahaprabu Resi Niskala Wastukancana penguasa Kerajaan Sunda Galuh dengan gelar penobatan Ningrat Kancana, Prabu Dewa Niskala. Ia berkuasa di timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipamali. Ia adalah ayah Jayadewata atau Sri Baduga Maharaja. Kedua, Sang Haliwungan menjadi Raja Anom di Kerajaan Sunda sejak tahun 1382 Masehi, dengan nama penobatan Prabu Susuk Tunggal, dengan pusat pemerintahannya di kota Pakuan, Bogor. Prabu Susuk Tunggal merupakan putra Mahaprabu Resi Niskala Wastukancana penguasa Kerajaan Sunda Galuh yang berkedudukan di daerah timur, Kawali, dari istrinya, Dewi Larasarkati, putri penguasa Lampung, Resi Susuk Lampung. Ia berkuasa di tanah Kerajaan Sunda, dari Sungai Citarum ke barat. Ia berkuasa cukup lama, selama 100 tahun, sebab sudah dimulai saat ayahnya berkuasa, tahun 1371 sampai tahun 1475 m. Putrinya, Kentring Manik Mayang Sunda, kemudian menikah dengan Jayadewata putra Prabu Dewa Niskala dari Keraton Galuh. Dengan demikian jadilah Raja Sunda dan Galuh yang seayah, keduanya putra Niskala Wastukancana, menjadi besan, kemudian Prabu Jayadewata menerima tahta Galuh dari ayahnya, Prabu Dewa Niskala dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana dan menerima tahta Sunda dari mertuanya, Prabu Susuk Tunggal, yang kemudian bergelar Sri Baduga Maharaja mempersatukan 2 istana Sunda, yaitu Keraton Galuh dan Sunda Pakuan. Prasasti Kawali. Isi teks sunting. Berkas, per ag.jpg. Prasasti Kawali 1 di kawasan Kabuyutan Astana Gede, Kawali. Alihaksara diplomatis. Teks di bagian muka. Nyihan Tapa Kawali. Nu Sang Hyang Mulia Tapa Bagya. Parebu Raja Wastu. Mangadek di Kuta Kawali. Nu Mahayuna Kadatuan. Surawisesa nu marigi sakuliling dayeh. Nu najur sakala desa. Aja manu panderi pakena. Gawe ring hayu.
Paken Hebel Jaya Dina Buana. Teks di bagian tepi tebal. Hayua di ponah-ponah. Hayua di cawu-cawu. Inya neker inya angger. Inya ninicak inya rempak. Alibahasa. Teks di bagian muka. Inilah jejak tapak di Kawali, dari tapa dia yang mulia Prabu Raja Wastu, yang mendirikan pertahanan, bertahta di Kawali, yang telah memperindah Kedaton Surawisesa, yang membuat parit pertahanan di sekeliling wilayah kerajaan, yang memakmurkan seluruh pemukiman. Kepada yang akan datang, hendaknya menerapkan keselamatan sebagai landasan kemenangan hidup di dunia. Demikianlah cerita ini, maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati Anda. Semoga kisah atau sejarah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menambah pengetahuan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan menerima segala amal baik para leluhur kita. Amin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.